pengantar tidur. Tetangga Rasulullah di surga. Kisah Sa'id bin Zaid. Nah, kisah ini ditulis di buku yang diterbitkan oleh Sigma Daya Insani dan disusun oleh tim Syamil Book. Diterbitkan tahun 2018 dan merupakan terbitan ketiga di tahun yang sama. Wah, keren nih bukunya. Laris manis berarti. Nah, Sa'id bin Zaid adalah seorang sahabat yang sangat sabar menghadapi Umar yang kala itu belum masuk Islam. Inilah yang menjadi salah satu penyebab Umar mendapatkan hidayah. Rasa bahagia yang sangat luar biasa terpancar dari wajah Sa'ad tatkala Rasulullah mengabarkan sesuatu yang paling didambakan oleh semua umat Islam, yaitu jaminan masuk surga. Nah, Sa'id bin Zaid ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Bagaimana ceritanya? Nah, kita akan membaca halaman yang pertama, yaitu kondisi Mekah dan zaman jahiliyah di waktu itu. Nah, wajah lelaki itu memerah seperti panasnya mentari siang itu. Kepalanya tertunduk lesu, di wajahnya tampak kesedihan. Kedua matanya menahan bulir-bulir air mata. Di sekelilingnya orang-orang sedang berpesta. Mereka sedang merayakan salah satu hari besar kaum Quraisy. Para laki-laki mengenakan sutra yang mahal. Wanita dan anak-anak berpakaian bagus berwarna cerah. Mereka juga menggunakan perhiasan yang indah. Semua orang memakai pakaian yang bagus dan perhiasan. Bahkan hewan peliharaan pun dipakaikan perhiasan. Setelah itu, hewan-hewan tersebut disembelih di hadapan patung-patung yang mereka sembah. Mengapa mereka ingkar kepada Allah? Mengapa mereka ingkar kepada agama Ibrahim? Gumam lelaki itu. Saat itu adalah masih zaman jahiliyah. Penduduk Mekah masih hidup dalam kesesatan, mengingkari ajaran Ibrahim alaihissalam dan kembali ke ajaran nenek moyang mereka menyembah berhala. Banyak orang yang bermaksiat kepada Allah. Selain menyembah berhala, mereka juga kerap mabuk-mabukan dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Meskipun anak itu adalah anak kandungnya sendiri. Sungguh kejam perbuatan mereka. Dan lelaki itu pun semakin sedih melihat kondisi ini. Bodoh sekali kalian mau menyembah berhala, serunya. Lelaki itu tahu berhala-berhala itu hanyalah bongkahan batu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi tetap saja para penduduk jahiliyah menyembahnya. Mereka tidak mau mendengarkan pendapatnya. Namun lelaki tersebut tetap berupaya menyadarkan para penyembah berhala itu. Wahai kaum Quraisy, Allah telah menurunkan hujan untuk kalian, menumbuhkan tanaman untuk kalian, dan menciptakan kambing-kambing untuk kalian. Tetapi mengapa kalian menyembelih binatang-binatang ini untuk selain Allah? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kata lelaki itu. Mendengar teriakannya, Al-Khattab, pamannya yang juga adalah ayah Umar bin Khattab, berdiri mendekatinya. Plak! Wajah lelaki itu seketika memerah terkena tamparan Al-Khattab. Kurang ajar, beraninya kamu berbicara begitu, bentak Al-Khattab. Lelaki yang bersih hatinya itu adalah Zaid bin Amr bin Naufal al-Adawi. Dia merasa tidak nyaman dengan perilaku penduduk jahiliyah. Dia adalah orang yang cerdas, nalarnya tidak menerima sikap kafir Quraisy. Akan tetapi dia tidak tahu bagaimana cara beribadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaid yakin bahwa patung-patung berhala itu tidak layak untuk disembah. Dia hanya berdoa dan meyakini Allah Subhanahu wa taala itu esa. Tuhan, aku tidak tahu sujud dengan siapa hukumannya. Cara ibadah yang berbeda membuat dia disiksa dengan kejam oleh pamannya Al-Khattab. Namun itu tidak membuatnya jerah. Dia tetap memilih ajaran Ibrahim alaihissalam. Dia tidak menyekutukan Allah dan tidak menyembah berhala, binatang ataupun matahari. Namun sayangnya dia juga tidak tahu bagaimana caranya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa hausnya akan pencerahan membuat Zaid gigih dalam mencari kebenaran. Dia ingin berkelana
mencari ketenangan bersama teman-temannya. Akhirnya Zaid pergi ke sebuah negeri para ahli kitab demi menemukan kebenaran. Nah, cerita selanjutnya kita lanjutkan malam besok, dan tetap kita akan melaksanakan program Bunda Berkisah dengan membaca kisah-kisah sirah para sahabat. Sampai jumpa.